Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devaneski Akbari dari kelas TI 4605 dengan NIM 120 122 33 4 13 akan mengadakan tugas remedial CLO 3. Di mana pada CLO 3 ini saya akan menjelaskan tentang materi stoikiometri dan reaksi kimia. Stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion, yang berarti unsur, dan metron, yang berarti pengukuran. Yang bisa diartikan, stoikiometri ialah tentang pengukuran satu unsur. Stoikiometri ini digunakan untuk menghitung kuantitas massa dari atom yang sangatlah kecil. Massa. Dalam stoikiometri ini dibutuhkan tiga hal, yaitu massa, volume, dan densitas. Massa adalah hasil pengukuran yang merupakan kuantitas dari suatu materi. Dalam sistem satuan internasional, satuan massa adalah kilogram. Massa berbeda dengan berat. Massa tidak berubah berdasarkan posisinya, akan tetapi berat sebuah zat tergantung pada posisi zat tersebut. Volume. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Densitas. Densitas atau massa jenis adalah besaran yang intensif dari suatu zat. Sifat intensif merupakan sifat khas dari zat tersebut. Densitas merupakan hasil bagi massa dan volume. Lalu ada massa atom dan massa molar. Massa atom adalah massa dari proton, elektron, dan neutron. Dalam menyatakan massa atom digunakan satuan massa atom atau SMA, atau dalam bahasa Inggris disebut juga AMU dengan panjangan Atomic Mass Unit. Menurut perjanjian internasional, massa atom adalah 1/12 dari massa atom isotop 12C. Massa isotop 12C adalah 12 satuan massa atom. Massa 1H adalah 1,08. Jadi jika kita relatifkan, massa karbon 12 kali lebih berat dari hidrogen. Massa molar merupakan massa dari satu mol zat, di mana bagi tiap unsur satuan massa atom akan sama dengan massa molarnya. Contohnya, pada 1 mol atom karbon, maka massanya adalah 12 gram. Jadi kita bisa menuliskannya 12 gram per mol. Pada 1 mol atom C terdapat 6,022 kali 10⁻23 atom. Hubungan massa atom dan massa gram. Dengan mengetahui massa dan bilangan atom, kita dapat menghitung massa dari sebuah atom dalam gram. 12 gram atom C12 per 6,022 kali 10⁻23 atom sama dengan C12, atau sama dengan 1,993 kali 10⁻23 gram. Maka hubungan antara satuan massa atom dan massa gram adalah satuan massa atom per gram sama dengan 12 satuan massa atom dibagi 1 atom C-12 dikali 1 atom C-12 per 1,993 kali 10⁻23 gram. Hasilnya adalah 6,022 kali 10⁻23 SMA per gram, atau 1 SMA sama dengan 1/6,022 kali 10⁻23 sama dengan 1,66 kali 10⁻24 gram. Atau soalnya, berapa massa zinc pada 0,356 mol zinc? Massa molar zinc adalah 65,39 gram. Artinya setiap 1 mol tersebut, 1 mol zinc adalah terdapat 65,39 gram. Kita masukkan ke dalam ini, massa zinc sama dengan 0,35660 dikali 65,39 gram per 1 mol. Hasilnya adalah 23,3 gram. Massa molekul atau disebut pula massa molekul relatif adalah massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom. Contohnya, sulfur dioksida atau SO2 adalah gas polutan yang dihasilkan dari industri. Gas ini dapat mengakibatkan hujan asam. Berapakah massa molekul SO2 dalam satuan massa atom? Kita masukkan saja. Terdapat 2 atom O dan 1 atom S pada molekul SO2. Maka massa molekul SO2 sama dengan massa 2 atom O ditambah massa atom S. Sekarang kita tulis sendiri, S-nya ada 1 dan O-nya ada 2. Artinya 2 kali 16 satuan massa atom pada atom O dan 32,07 satuan massa atom pada sulfur. Hasilnya adalah 64,07 SMA satuan massa atom. Selanjutnya tentang menghitung persen komposisi. Untuk menyatakan komposisi tiap unsur dalam sebuah senyawa dapat kita nyatakan dalam persen komposisi. Misalnya persen komposisi suatu unsur sama itu N dikali massa unsur per massa senyawa. N itu banyaknya unsur. Contohnya, kita akan menggunakan etanol sebagai contoh, di mana etanol itu memiliki
Rumus C2H6O merupakan salah satu jenis alkohol yang biasa digunakan sebagai pelarut organik dalam industri. Berapakah persen komposisi C, H, dan O dalam etanol? Misalkan massa etanolnya adalah 100 gram. Massa molar etanol sama dengan 2 kali 12,01 dan ditambahkan 6 kali 1,08 H-nya dan O-nya hanya 1, itu 16, berarti sama dengan 46,07 gram per mol. Jadi kita langsung menghitung persen C-nya, di mana C-nya terdapat 2, artinya 2 dikali 12,01 gram per 46,07 gram kali 100%, hasilnya adalah 52,14%. Lalu persenan H-nya terdapat 6 dan massa unsurnya adalah 1,08 gram dibagi dengan massa senyawa 46,07 gram dikali 100%, maka hanya terdapat 13,3%. Persen O-nya 1 kali 16 gram per 46,07 gram dikali 100%, hasilnya 34,73%. Bila ketiga CHO ini dijumlahkan, artinya 52,14 ditambah 13,3 ditambah 34,73, hasilnya adalah 100%. Rumus empiris dan molekul. Dalam menyatakan suatu molekul dikenal dengan rumus kimia yang menyatakan komposisi dari sebuah molekul yang tersusun atas atom-atomnya. Rumus kimia merupakan simbolik dari sebuah molekul. Rumus molekul menyatakan komposisi atom dalam sebuah molekul. Contohnya, rumus molekul dari glukosa atau gula adalah C6H12O6. Rumus empiris merupakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun dalam suatu senyawa. Maka rumus empiris dari gula adalah CH2O. Selanjutnya ke persamaan reaksi kimia dan persamaan kimia. Reaksi kimia adalah sebuah reaksi yang mengakibatkan konversi reaktan menjadi produk, di mana proses tersebut menghasilkan perubahan kimia. Reaksi ini dinyatakan dalam sebuah persamaan kimia dengan rumus umum reaktan menghasilkan produk. Jumlah reaktan dan produk bisa lebih dari satu. Yang terpenting adalah jumlah unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan kimia tersebut harus setara. Dalam contoh ini kita mengambil 2H2 dijumlahkan dengan O2. Nah, menghasilkan 2H2O. Di sini kita ketahui hanya adalah 4 dan O-nya adalah 2. Maka menghasilkan hasil produknya adalah 4H dan O-nya tetap ada 2. Kita akan ambil contoh penyataan reaksi kimia. Dalam contoh soal tersebut, setarakan reaksi kimia berikut, yaitu KClO3 adalah reaktannya dan KCl tambah O2 adalah produknya. Nah, ini belum setara. Kenapa? Karena O-nya yang di kiri itu masih ada 3 dan yang di kanan ada 2. Untuk menyelesaikannya, kita bisa kalikan silang saja. Yang di kiri kita kalikan dengan 2 dan yang di kanan kita kalikan dengan 3. Maka dengan begitu yang di kanan akan menjadi kedua KClO3 dan yang di kiri akan jadi 2 KClO3 dan yang di kanan akan 2 KCl ditambah 3 O2. Hasilnya maka O-nya di kiri ada 6, di kanan juga 6. Nah, lalu untuk KCl di kiri ada 2 dan di kanan juga ada 2. Lalu untuk yang terakhir adalah tentang molaritas. Molaritas merupakan salah satu ukuran kelarutan yang dinyatakan dalam yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas ini disimbolkan dengan huruf M dan dengan satuannya molar atau M setara dengan mol per liter. M sama dengan N per V, mol per V per volumenya. Atau M sama dengan gram per massa relatif dikali 1000 per volumenya. Kita ambil contoh soal. Terdapat NaOH sebanyak 10 gram dilarutkan ke dalam air sehingga diperoleh 500 ml larutan NaOH. Nah, massa relatif sama dengan 40. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. M sama dengan 10 per 40, 10 gram dibagi 40 massa relatif dikali 1000 per 500. Hasilnya adalah M sama dengan 0,5 M. Mungkin sekian dari saya materi yang saya sampaikan tentang ClO3. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.